Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para asatidz dan asatidah dan murid-muridku di Al-Fattah dan para bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan menerangkan apa manusia itu. Manusia itu makhluk apa, hidup di dunia dan akan meninggal, surga dan ada yang neraka. Manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dikatakan, laqad khalaqnal insana, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menjadikan manusia makhluk yang paling bagus, makhluk yang paling bagus itu dibandingkan dengan makhluknya Allah yang banyak sekali. Manusia yang paling baik, yang paling cerdas, bahkan mengatakan paling sempurna bentuk luarnya. Yang kedua, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan menerangkan walaqad karramna bani Adam. Ya, semuanya dimuliakan, tapi manusia keistimewaannya adalah apa? Sangat jelas sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia makhluk yang sempurna, manusia paling dimuliakan, maka manusia merasa pede, merasa berani, seolah-olah kita bisa segalanya, seolah-olah kita mampu segalanya. Padahal sebenarnya manusia dibandingkan manusia yang lain adalah paling zalim dan paling bodoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Inna, sesungguhnya saya, aradna, menyerahkan, memasrahkan, memberikan, menawarkan amanah, kepercayaan, amanah tugas, amanah kepercayaan
Pertama ditawarkan ala samawati, kepada langit. Apa sebab? Memang ala samawati, memang langit ya terkenal penduduk langit adalah UFO. Apa itu? Penduduk langit itu apa termasuknya? Ya makhluk-makhluk yang gaib, kayak malaikat, kayak setan dan lain sebagainya. Itu makhluk atas, makhluk langit. Kekuatannya luar biasa. Kekuatan luar biasa. Di mana langit? Tidak sanggup. Tidak sanggup ya Allah. Saya tidak sanggup. Ya udah kalau gitu, diserahkan ke bumi. Berbagai macam makhluk Allah yang ada di bumi, tiada yang sanggup. Aduh. Kalau gitu, yang terbesar di bumi itu apa kekuatannya? Gunung. Kepada hai gunung-gunung yang begitu banyak, terpaksa sama. Tidak sanggup. Fa'abaina, enggan, tidak mau. Ayah minnaha, menanggungnya, menerimanya. Wasfaqna, merasa takut, merasa khawatir. Semuanya merasa takut, merasa khawatir, tidak bisa melaksanakan gunung besar, langit, bumi. Tapi apa? Ada yang satu. Iya, wahamalahal insan. Allah, saya siap. Kalau nggak ada yang mau, saya siap. Manusia siap menanggung amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Percaya saya yang terbaik. Malaikat nggak ada laki-laki perempuan. Manusia ada laki-laki perempuan. Manusia, selain manusia nggak ada yang ganteng, nggak ada yang cantik. Manusia sendiri, sehingga manusia pede, siap. Ya, karena merasa dihormati, merasa yang terbaik, pasti saya itu cerdas, bisa segalanya. Itu ternyata manusia itu kata Allah, innahu kana, sesungguhnya zoluman, zolim. Iya, pengen jadi kubu, pengen rebutan jadi kepala desa, rebutan. Cita-citanya sama, ingin membangun desa, jadi kepala desa, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, sama. Ingin semua, cita-citanya sama, ingin membangun desa, ingin membangun negara sampai di desa, memakmurkan negara, memajukan negara sampai desa, sampai RT, sampai blok, mesejahterakan rakyat dari atas sampai ke bawah, memajukan bangsa. Tapi apa setelah terpilih? Ternyata sulaya janji tidak banyak yang tidak ditepati oleh manusia. Zoluman jahula. Ya, dengan yang dulu hebat, yang dulu menggiurkan kata-katanya, cita-citanya, terpaksa sebaliknya. Benar. Ya, kayak adik-adik sekalian, waktu belum sekolah ingin pandai, ingin. Kapan? Nanti makan dulu. Habis makan sebenarnya belajar ngantuk. Minta duit, mau sekolah, mau belajar. Setelah dikasih duit berangkat sekolah, ternyata kadang-kadang nggak sampai sekolah. Ada yang
ada yang bolos. Besok kerjaan PR ya? Iya. Ternyata sebenarnya malam mengerjakan PR, begadang. Pengen sukses, pengen saatnya apa? Jangan nakal. Oke. Ternyata ada yang nakal. Nah, itulah manusia banyak sekali. Karena manusia itu tidak sesuai dengan janjinya, menyimpang dengan cita-cita awalnya, maka ya kata Allah itu namanya dzaliman. Sangat zalim. Kalau zalim zalim, kalau zaluman sangat zalim. Sangat merugikan orang diri sendiri. Ya. Arba menerangkan wala yajidu zalimina illa khusara. Orang yang itu begini, kalau kita melayani, kalau kita hidup ingin dilayani secara baik, tapi kalau melayani orang lain adalah dusta. Suruh memberikan uang kepada orang lain tidak diberikan, namanya zalim, entah dikurangi entah sebagainya. Suruh menjaga sesuatu, malah memakan sesuatu. Suruh berbuat baik, malah sebaliknya. Orang yang begitu yang zalim tidak dapat apa-apa illa khosaro, kecuali khosaro, kecewa, merugikan diri sendiri. Karena orang yang begitu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada jahilun bodoh, jahulah sangat bodoh. Jadi manusia itu sangat bodoh. Benar? Sudah tahu, sudah diangkat pegawai negeri, sudah diangkat jadi orang penting, dikasih gaji segitu besar. Umpamanya 50 juta, enak enggak? Enak. Malah korupsi. Akhirnya kena KPK, kena kasus hukum, akhirnya di pengadilan, akhirnya masuk penjara. Enak enggak? Enak tidak? Iya, padahal dulu gaji 50 juta enak. Begitu masuk penjara, ternyata menyesal, ternyata kurang enak. Nah, itu zalim. Termasuk orang yang zalim gimana? Wa kuluhu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Makan, minum secukupnya, enak. Wala tusrifu. Tapi begitu berlebihan, makan terlalu banyak, perutnya nggak enak, perutnya sakit, macam-macam. Itu termasuk zalim pada diri sendiri.
Kita kembali, orang yang begitu kata Allah, orang yang bodoh sekali, bodoh sekali. Sudah enak makan ini. Kata dokter, aturan pemerintah. Ini dilanggar, malah mendapat kerugian, termasuk itu orang zalim, termasuk orang yang bodoh. Pengen duit, pengen dikasih duit banyak, akhirnya buat main-main, akhirnya buat amburan. Begitu uangnya habis, menyesal nggak? Yang menyesal karena amburan, perbuatan zalim. Karena itu zalim, itu adalah perbuatan konyol. Itu adalah perbuatan bodoh. Punya istri cantik, punya istri setia, malah punya yang lain, malah selingkuh dengan yang lain. Itu adalah zalim, itu adalah kebodohan. Ya adik-adik sekalian, ya, kalau ingin hebat, kalau ingin sukses, jauhi minuman keras, mabukan. Di luar negeri, orang kalau masa kecilnya pernah berantem, pernah bulet, pernah gelut, pernah mencelakakan orang, pernah ketangkep judi, pernah ketangkep mesum, akhirnya itu ada perbuatan zalim, perbuatan bodoh. Begitu sadar, akhirnya meraih karir, entah ke gubernur, entah ke presiden, ketahuan masa lalunya yang jelek, maka tetap nyalon presiden, nyalon menteri tetap tidak dipilih oleh negara. Itulah kezaliman. Al-zulmu adalah kegelapan adalah sebaliknya daripada terang. Orang kalau terang, insya Allah kemana saja akan ketemu. Tapi kalau gelap, sulit mencari jalan, maka yang terjadi adalah kesengsaraan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu episode yang pertama, bahwa manusia dengan kecantikannya, dengan kegantengannya, dengan keindahannya, dengan bentuk-bentuk yang menawannya, dengan dimuliakan Allah, akhirnya pede, percaya diri, akhirnya sombong, akhirnya itulah sampai berbuat zalim. Karena manusia itu zalim, karena manusia itu bodoh, maka manusia adalah tempat kesalahan. Salah terus akan menjadi dosa, dilanjutkan hari Sabtu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.